dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menganugerahkan hidup yang kekal kepada kami dan kepada semua orang yang percaya di mana saja. Terima kasih Bapa, inilah kami datang menyembah-Mu, memuliakan-Mu ya Bapa, dan menghormati Engkau Tuhan Yesus dengan mendengarkan, memahami, menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dimanapun setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, diberkatilah semuanya. Dan biarlah Tuhan hati kami semakin dipenuhkan dengan sukacita sorgawi, karena kami tahu besar anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Ya. Oke, baik ya. Salam, salam kudus, selamat siang semuanya. Bapak Ibu Saudara, baik yang hadir di ruangan ini maupun saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming dari rumah melalui Facebook ya. Selamat siang, diberkatilah semuanya Bapak Ibu Saudara. Dan sangat bersyukur pada siang hari ini kita kembali bersama-sama memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dan terima kasih atas kesaksian membagi pengalaman rohani yang sudah disampaikan saudara-saudara kami semua. Dan terima kasih pujian juga dari anak-anak sekolah minggu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, saya berikan topik atau judulnya adalah Perjelaslah Injil Kristus itu. Luar biasa ya. Perjelaslah Injil Kristus itu. Ini untuk memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus fokus kepada panggilan sorgawi, panggilan Tuhan, pengharapan kita di dalam Kristus, panggilan sorgawi kita. Amin. Puji nama Tuhan ya. Dan kita tahu sukacita kita ada di sana. Sudah merasakan semuanya Bapak Ibu? Amin. Sudah merasakan semuanya. Nah, maka tugas kita adalah apa? Memperjelas. Apa memang belum jelas? Bukan belum jelas, tapi ini adalah suatu pekerjaan yang tidak akan selesai kita kerjakan sampai kita pulang ke surga. Amin. Karena pekerjaan Kristus yang sudah selesai itu kita sampaikan kepada dunia ini. Amin. Karena dunia ini belum menerimanya. Dan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur pasca pandemi COVID-19 ya, di gereja kita ini sudah saat ini sudah ada 5 orang yang menjadi pengkhotbah tetap di hari Minggu di mimbar ini ya. Yang sebelumnya hanya sendiri saja. Tapi luar biasa Tuhan ya. Luar biasa Tuhan, terus ditambah-tambahkan orang yang setia ya, luar biasa. Dan ada beberapa lagi yang sedang dipersiapkan untuk bisa berkhotbah di saat teduh ya. Luar biasa ya. Dan doakan semuanya, karena tujuan kita untuk menyampaikan firman Tuhan atau berkhotbah naik mimbar seperti ini bukan untuk motivasi job ya, motivasi untuk sesuatu yang sifatnya dengan yang kita kerjakan di luar sana, Bapak Ibu Saudara. Tidak begitu ya. Di sini tugas kita adalah mengerjakan pekerjaan Allah untuk memperjelas firman Tuhan, pengharapan kita, kasih karunia Allah yang sangat diberkati bagi semua orang yang mendengar. Amin. Itu tugas kita di sini, bukan supaya viral nanti, supaya makin banyak orang memanggil kita berkhotbah kemudian kita dapat keuntungan dari sana. Tidak, sama sekali tidak, Bapak Ibu Saudara. Makanya sangat bersyukur saya pengkhotbah-pengkhotbah yang berdiri di sini, ya kan? Jadi itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus melatih mereka. Ya,
Jadi bukan pengkhotbah kaleng-kaleng. Ya, artinya yang disampaikan itu adalah murni kebenaran firman Tuhan. Ya, yang menjadi jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya dan kekuatan baru bagi orang percaya yang mau bertumbuh di dalam kebenarannya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah karena itu hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat lagi bagaimana rencana Tuhan itu memang sangat luar biasa. Amin, Bapak Ibu sekalian. Karena di sini kita memang diajak untuk menjadi orang yang berpikir, bukan hanya orang yang merasa-rasa. Kalau orang yang merasa-rasa itu nanti dia akan merasa bahwa hidupnya sangat diberkati oleh Tuhan karena dia banyak berdoa tapi tidak ngerti apa-apa soal kasih karunia. Bahaya itu. Ya kan, Bapak Ibu Saudara. Saya merasa Tuhan sangat dekat dengan diri saya. Dengan apa dasarnya? Saya merasa gitu ya. Merasa aja. Saudara-saudara. Tapi kita berpikir dan kita meyakini dan kita percaya ya firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini saya mengajak kita akan membaca ya lumayan banyak bagian yang saya ajak kita untuk membaca nanti bagian ayat firman Tuhan. Tapi saya menjelaskan inti-intinya saja supaya saudara-saudara tentunya di rumah masing-masing haruslah membaca Alkitabnya. Amin. Karena tidak mungkin bisa detail semua disampaikan dari mimbar ini. Karena itu saudara-saudaralah dengan Roh Kudus, ya saudara-saudaralah dengan Tuhan Yesus punya tanggung jawab untuk ya membaca dan mempelajari Alkitab saudara. Karena itulah berkatmu yang besar. Itu adalah berkatku yang besar di dalam Tuhan. Nah, di sini kita hanya memberikan arahan saja kemana saudara harus belajar Alkitab, seperti apa saudara membaca Alkitab, dan bagaimana saudara membayangkan firman Tuhan itu dalam kehidupan saudara. Nah, pertama-tama saya mengajak kita untuk melihat di dalam Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20, kita akan membaca, saya akan membaca dari ayat 17 sampai ayatnya sampai ini satu perikop akan saya baca ya, tapi nanti akan saya jelaskan intinya saja ya. Detailnya, sekali lagi detailnya secara detail nanti saudara-saudara yang harus membaca Alkitabnya. Mau kan Bapak Ibu Saudara membaca Alkitabnya? Karena itu adalah kenikmatanmu, itu adalah sukacitamu, bacalah Alkitabmu karena ada kuasa Tuhan bekerja di sana ya. Efesus lagi. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 38, perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Itu judulnya, judul perikopnya yang ditulis oleh Lembaga Alkitab. Saya akan membaca ya. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan." Dengan segala rendah hati Paulus melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Ya, orang Yahudi itu benci sekali kepada Paulus. Karena apa? Karena Paulus bilang kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Padahal bukan Paulus yang bilang itu Tuhan. Tapi karena mereka nggak percaya pada Tuhan, ya kan? Ya itulah sebabnya. Itulah akibatnya mereka jadi benci kepada kebenaran. Ayat 20, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Jadi ini Paulus tidak pernah dia lalai memberitahukan apa yang berguna bagi jemaat. Amin. Jangan yang tidak berguna, yang berguna sajalah.
yang disampaikan. Dan berguna itu nanti akan kita lihat bagaimana bergunanya, yang bermanfaat, ya. Karena banyak juga orang memberitakan yang tidak bermanfaat. Nah, Paulus di sini melanjutkan, dikatakan ayat 21, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita. Bertobat di sini maksudnya adalah merubah mindset mereka yang berpikir, kalau orang Yahudi itu berpikir bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, Paulus memberitahu pada mereka Yesus yang disalibkan itu dia adalah Tuhan. Dan mereka harus percaya bahwa segala dosa mereka diampuni oleh Tuhan. Itu bertobat maksudnya. Ya, bukan bertobat macam-macam dan sebagainya perbuatan, bukan itu maksudnya di situ. Ya. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ya, itulah yang menunggu dia, sengsara dan penjara. Karena apa? Karena dia ingin memberitakan Injil Kristus, dia ingin semua orang diselamatkan. Nggak ada keinginan dia yang lain. 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, bukan Injil yang lain. Amin. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah berkunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu semuanya, baik yang di sorga maupun di bumi, itu kerajaan Allah semuanya. Amin. Ya, tapi kalau kerajaan sorga itu jelas di bumi nanti, kalau Yesus sudah datang yang kedua kali. Tapi kalau kerajaan Allah dua-duanya, artinya Tuhan yang berkuasa atas baik umatnya yang di bumi maupun yang di surga. Ya. Nah, selanjutnya dikatakan, sebab pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih. Lihat ya, luar biasa ya. Paulus bilang, dia bersaksi, dia bilang aku bersih. Tadi Bapak Evangelis William Paul Takmanurung mengatakan bahwa Paulus itu adalah patron atau teladan kita, ya Bapak Ibu sekalian. Dia bilang aku bersih. Benar ya, kan itu tujuan kita ya. Bagaimana supaya hidup kita benar-benar bersih dan tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Luar biasa. Hah? Luar biasa dia, Bapak Ibu Saudara. Dia nggak pernah maki-maki orang yang menolak Injil. Dia nggak pernah mengutuki orang yang menghina dia karena Injil, tidak. Dia bilang bersih, aku bersih pada orang yang akan binasa. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Luar biasa ya. Ini patut dicontoh oleh kita semua. 27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Diulang lagi sama dia. Diulang lagi oleh Paulus, aku tidak lalai memberitakan maksud Allah padamu. Bukan maksudku padamu, keinginanku padamu, rencana-rencanaku untukmu. Ya kan, udang di balik batu dan lain sebagainya. Paulus tidak melakukan itu, saudara-saudara. Menyampaikan maksud Allah padamu. Apa yang Tuhan inginkan bagimu. Pengharapan yang Tuhan sudah nyatakan itu supaya lebih jelas bagimu. Amin. Puji Tuhan. Saya minta tolong untuk kita membaca dari ayat 28. Jemaat membaca dari ayat 28 sampai ayatnya yang ke 29. 3, 2, 1. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak. Oh, saudara-saudara, rupanya
ketika kebenaran kasih karunia Allah itu bertumbuh pesat, wah, rupanya iblis tidak tinggal diam ya. Karena apa? Karena orang-orang yang tadinya masuk neraka udah pada dia untuk menyesatkan. Bukan hanya dikatakan orang yang tidak percaya yang disesatkan, tapi apa? Orang-orang percaya juga menjadi sasaran dia. Gak rela rupanya dia, Pak. Kita ini dimeteraikan dengan Roh Kudus. Makanya iblis itu terus mengganggu. Sekarang di ayatnya yang ke-30. Bahkan dari antara kamu sendiri, sudah tadi ya? Belum ya? Belum. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Wah, bahaya ini saudara di jemaat Efesus ini. Ya, Pak Dales. Sampai Paulus bisa katakan prediksi, oh kamu dari antara kamu juga akan muncul pengajar sesat. Wah, kawat itu. Nah, kita harus menjaga ini Bapak Ibu Saudara ya, kemurnian pengajaran di dalam gereja kita ini supaya kita sehati sepikir dan semua tetap murni sampai Tuhan Yesus datang pada hari pengangkatan. Amin. 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya, yaitu upah di surga. Amin. Puji Tuhan. Nah, ayat 33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakannya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin, haleluya. Ya, ayat 36. Ya, mereka sangat berduka cita, sedih maksudnya, ya, telah terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mereka mengantar dia ke kapal. Luar biasa ya. Hubungan mereka sangat akrab, sangat kuat. Tetapi Paulus tahu bahwa fisik ini pasti juga berpisah kan? Tapi di dalam kebenaran tidak ada perpisahan. Amin. Dalam kebenaran harus tetap teguh, berpegang teguh, ya. Karena bukan fisik yang mengikat kita sesungguhnya, bukan. Tapi yang mengikat kita adalah roh. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sinilah gambaran contoh keteladanan oleh Rasul Paulus, dan dia mengatakan tadi, ya, di ayatnya yang ke-24 ini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat apa? Paulus katakan, dia akan tetap setia pada panggilan pemberitaan. Amin ya. Bukan di tengah jalan berhenti, tidak. Sampai akhirnya nanti, ya, sampai garis akhir. Terbukti nggak Bapak Ibu Saudara? Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu bahwa terbukti sampai garis mempercayakan kepadanya pelayanan pemberitaan untuk kesaksian testimoni tentang apa? Tentang apa tadi? Saudara? Ada di ayat 24 itu. Ya, saudara boleh mengikuti di situ. Dikatakan tentang Injil kasih karunia Allah. Ya. Bukan Injil yang lain, saudara-saudara. Itu sebabnya betapa pentingnya orang mengerti, apakah saya ngerti Injil? Apakah Injil yang saya percayai adalah Injil yang membawa saya sampai kepada garis finish? Atau Injil yang menenggelamkan di tengah jalan perjalanan hidup? Atau dari awal memang sudah tenggelam? Saudara-saudara,
Saya mengajak kita untuk melihat dulu di dalam Galatia pasal 2, ya. Galatia pasal 2. Ya, saya langsung saja membacakan untuk bisa ya menghemat waktu kita. Ya. Galatia pasal 2, Yerusalem, dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Siapa mereka di sini? Ini adalah cerita sidang di Yerusalem, persidangan jemaat di Yerusalem dengan Paulus. Karena Paulus ingin menjelaskan pada mereka tentang Injil kasih karunia Allah. Yang tadi yang dia katakan, biar nyawaku kukorbankan asal aku bisa menyelesaikan tugas memberitakan Injil kasih karunia Allah. Maka dia menghadapi orang-orang yang sudah matang lebih dulu. Siapa yang sudah matang lebih dulu? 12 rasul. Petrus, Yohanes, Yakobus, dan yang lain. Dia mesti harus mengajari mereka lagi. Wow. Saudara-saudara, luar biasa. Yang sudah lebih dulu mengenal Kristus. Tapi Paulus harus mengajarin lagi mereka. Wah, saudara-saudara, apa yang sudah sampai pada saudara dan saya saat ini? Ya, itu bukanlah abal-abal, saudara-saudara. Ya kan? Rasul Petrus pun masih harus duduk mendengarkan Injil kasih karunia Allah yang disampaikan melalui Rasul Paulus. Amin. Luar biasa, saudara-saudara. Kita lihat di situ di ayat 3. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Lihat saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi ada Injil yang lain yang diberitakan dan akhirnya memperhamba. Wah, saudara-saudara, ini penting ini kan. Bagaimana orang-orang tahu bahwa dia sedang tidak diperhamba dengan Injil yang dia percayai? Ya, menarik ini. Kan rugi kalau kita kembali lagi ke hidup yang lama, kan? Benar nggak, saudara? Rugi, ya. Nah, maka kita harus dengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya. Nah, di ayatnya yang ke 5 dikatakan, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur. Nah, ini sikap, harus bersikap. Tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Saudara, ini bukan apa istilahnya? Ini bukan permainan. Ya kan? Saudara-saudara, ini bukan sesuatu yang ya sudahlah, kita pergi ke gereja lah, sudah, ya kan? Udah pergi ke gereja, udah itu aja cukup, sudah, saudara. Sampai berapa lama kau seperti itu? Ya kan? Udahlah, jangan terlalu mendalam belajar Alkitab, nanti jadi Babylon, ya kan? Tahu kan saudara, ya kan, mabuk Alkitab katanya. Sudahlah, jangan terlalu masa belajar Alkitab terus, ya kan, siang dan malam. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah godaan daripada iblis, ya kan, untuk menjauhkan hati manusia itu dari rencana dan tujuan Tuhan, supaya bisa diperhamba oleh manusia. Tapi saudara, Paulus katakan, tapi sedikit pun kami tidak mau mundur. Kenapa? Supaya kebenaran Injil tetap tinggal pada kamu, karena itu adalah keuntunganmu. Amin. Iya. Bukan keuntunganku, Paulus bilang. Tidak, tadi dia sudah jelaskan di Kisah Rasul 20. Emas dan perak tidak pernah kuingini daripada kamu. Jelas itu Paulus katakan. Aku bekerja dengan tanganku sendiri, supaya aku tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Aku ingin murni bersih memberitakan Injil kasih karunia Allah. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini tidak ditemukan
di belahan bumi manapun kecuali ada di mana? Di dalam Alkitab. Haleluya, amin. Yang ada di tangan dan di rumah saudara dan saya. Luar biasa, tidak jauh-jauh. Ada di situ. Ya, ada di gadget saudara, ada di handphone saudara. Ada kan aplikasi Alkitab di situ kan? Amin. Saudara, kita lihat di situ. Dan ayat 6. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka, bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Kalau mereka memaksakan, kira-kira apa yang dipaksakan oleh 12 rasul? Ya, Injil kerajaan. Apalagi? Hukum Taurat. Ya, hukum Taurat. Selesai, ya kan? Paulus bilang mereka tidak titipkan itu sama saya. Tidak. Mereka tidak bilang, boleh nggak titip supaya bangsa-bangsa lain disunat? Nggak ada itu, saudara-saudara. Tidak bisa. Boleh nggak titip Paulus supaya bangsa-bangsa lain berhari Sabat? Nggak ada itu. Tidak ada. Nggak ada titipan seperti itu, saudara-saudara. Ya kan? Murid-murid juga tidak bilang, boleh nggak titip supaya bangsa-bangsa lain itu memberikan perpuluhan? Nggak ada ya. Serius, saudara-saudara. Kan itu dia katakan. Nggak ada yang dititipkan pada saya, apapun. Dari apa yang mereka dengar tentang Injil Kerajaan bagi bangsa Israel, yaitu mereka lakukan di situ saja. Saya punya keunikan atau saya punya berkat tersendiri. Amin. Makanya jangan iri pada berkat orang lain. Nikmatilah berkatmu sendiri. Amin. Makanya pelajari bagaimana berkatmu, supaya jangan iri dan jangan cemburu pada orang lain. Ya kan? Orang bunuh-bunuhan kan karena cemburu juga kan? Karena iri hati, cemburu, jadi bunuh-bunuhan mereka. Saudara, itu nggak ada di kasih karunia. Hidup mengasihi sesama seperti diri sendiri, mengasihi Tuhan. Itu adalah tujuan daripada kasih karunia Allah. Hidup dalam damai sejahtera. Amin. Pilih yang jalan yang lebih baik, saudara-saudara. Tuhan sudah sediakan di situ. Pilih jalan hidup yang terbaik yang telah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jangan pilih jalan yang berliku-liku dan yang membuat hilang sukacita dan damai sejahtera. Nah, saudara, kita lihat. Dan dikatakan, tetapi ayat 7. Ini perhatian kita mulai dari sini. Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat. Injil untuk orang-orang tak bersunat. Itu satu. Ya, berarti ini Injil yang orang-orang tak bersunat ini sama dengan Injil kasih karunia yang dia sampaikan tadi di Kisah 20. Ya, sudah. Dan sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Beda atau sama itu? Beda. Kata orang sama aja, ya kan? Itu kalau rabun. Ya kan? Iya. Ya, kalau rabun begitu sama katanya, ya kan? Yang berbeda pun dibilang sama. Dia bilang di ruangan ini semua warnanya sama kok. Iyalah kalau rabun. Saya nggak ikutan. Karena mata saya masih terang, amin. Dan itu doa daripada Paulus kan. Aku berdoa supaya mata hatimu terang dan tahu pengharapan apa yang Tuhan sediakan bagimu. Amin. Ya, ini saudara belajar firman kebenaran ini adalah membuat mata hati kita terang, tahu kita membedakan. Oh iya, ini yang Tuhan kehendaki dan ini tidak. Amin. Ya saudara. Nah, Injil untuk orang-orang yang tak bersunat itu adalah Injil kasih karunia Allah. Dan Injil untuk orang-orang yang bersunat adalah Injil kerajaan. Paham saudara? Iya. Karena Injil kerajaan adalah Injil kabar baik yang diberitakan melalui nenek moyang bangsa Israel. Siapa namanya? Abraham, Ishak, dan Yakub. Injil kasih karunia yang diberitakan oleh Allah melalui Rasul Paulus kepada kita bangsa lain. Jelas kan? Apa itu susah dipahami? Mudah sekali dipahami. Saudara, jadi ketika bersidang mereka dengan rasul-rasul, siapa yang mendengarkan siapa? Saudara, Paulus yang mendengarkan 12 rasul? Tidak, 12 rasul yang mendengarkan dia. Amin. Dijelasin sama dia oleh Paulus.
Yang kuterima ini, kawan-kawan, ya kan? Yang kuterima dari Tuhan ini tidak sama dengan yang kalian terima dari Tuhan Yesus. Kok bisa? Iya, karena kalian tidak tahu memang ini. Ini sudah direncanakan oleh Allah sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus. Oh gitu ya? Petrus bilang, coba jelaskan dulu, gimana? Saya kasih tahu, Injil kerajaan yang kamu percaya itu namanya Injil bersunat. Itu adalah terkait dengan berita yang perjanjian yang Tuhan buat kepada nenek moyang kita, Abraham, Ishak, dan Yakub. Gitu Paulus bilang, ya kan? Dan itu adalah tujuannya supaya kalian menjadi umat Tuhan di mana? Di bumi ini. Injil yang memberitakan Tuhan kepada aku adalah Injil kasih karunia yang sesudah Yesus naik ke surga. Kalau kepada kalian ketika Yesus masih di bumi dalam daging. Karena memang kalian akan hidup di bumi ini untuk dilihat oleh mata kepala manusia secara kasat mata. Sedangkan Injil yang Tuhan beritakan padaku, kata Paulus, adalah Injil kasih karunia Allah berdasarkan, yaitu berakar pada kematian dan kebangkitan Yesus yang sudah mengampuni segala dosa. Bukan pada perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan itu dikenyataan oleh Yesus sesudah dia naik ke surga. Bukan lagi manusia dalam daging. Udah lepas semua itu. Dan dia sudah menyelesaikan hukum Taurat. Kalau kalian masih ada di situ, gitu kira-kira. Banyak penjelasan Paulus di persidangan itu, saudara-saudara. Dia kasih tahu bahwa Injil yang Tuhan beritakan pada saya adalah berita tentang Yesus mati hapus semua dosa sekali untuk selama-lamanya. Kalau Injil yang kalian beritakan adalah Injil bertobat dan mengaku dosa supaya kamu diampuni. Dijelasin terus sama Paulus begitu sama mereka. Ya kan, mereka mendengarkan semua. Oh gitu ya. Oh benar ya, beda ya. Gitu, ya kan? Saudara-saudara, luar biasa itu ya. Luar biasa itu, saudara. Karena mereka tidak pernah nyangka lagi bahwa Tuhan akan berfirman lagi selain daripada apa yang sudah mereka terima. Mereka berpikir bahwa ya, Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh nabi-nabi hanya itulah judulnya. Judul daripada pemberitaan firman Tuhan bagi semua umat manusia. Tapi ternyata Paulus katakan, oh tidak. Ya, saudara-saudara, Tuhan memberitahukan padaku, ya, dia katakan di Galatia pasal 1, aku tidak belajar daripada orang lain Injil yang kuterima ini langsung saya terima dari Tuhan Yesus. Aku tidak pernah pendalaman Alkitab, PA, aku tidak pernah masuk sekolah teologi, ya kan, dan enggak ada orang yang ngajarin aku. Wow, luar biasa, ya kan? Makanya rasul-rasul itu terheran-heran mereka. Wah, oh iya ya, kita harus ngalah nih, gitu kan. Akhirnya kita harus akui nih bahwa berita yang dibawa oleh Rasul Paulus ini adalah Injil yang berbeda dengan yang kita sampaikan. Karena Paulus bilang apa? Biar kalian tahu ya, semua orang yang percaya melalui Injil kasih karunia yang kuberitakan ini tanpa perbedaan, tidak ada suku-sukuan, tidak ada bangsa-bangsa. Setiap pribadi, setiap orang yang percaya Yesus mati hapus segala dosanya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tapi itu nanti akan bertemu dengan Tuhan Yesus di mana? Di awan-awan, amin. Nah kalau kalian kan bertemu di mana? Kata Paulus, kalian nanti Israel bertemu dengan Yesus di mana? Di bumi kalau dia datang kedua kali. Jadi dijelasin semuanya, saudara-saudara. Oh gitu ya. Oh iya, memang beda gitu. Ya kan, pengharapannya adalah beda. Iya, saudara. Jadi jangan keliru menyampaikan, perjelaslah Injil itu. Yang mana yang menyelamatkan saat ini? Amin, saudara-saudara. Jangan selalu membawa harapan manusia di bumi. Awas, hati-hati. Jatuh ke dalam kedagingan. Karena apa? Karena Tuhan saat ini sedang tidak bekerja dengan berita yang seperti itu. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukurlah kita sudah masuk ke dalam sampai pada kebenaran yang membawa damai sejahtera ini. Ya, sehingga kita bisa menjalani hidup kita dengan optimis bahwa kita ini sedang berjalan menurut kehendak Tuhan. Dan pasti hasilnya adalah sukacita besar. Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-8. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi siapa? Bagi orang-orang bersunat. 1. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku, kepada Paulus, untuk orang-orang yang sama enggak ini?
Kata orang sih sama, kalau rabun. Iya kan? Iya, kembali lagi saudara. Katanya sama itu Injil bersunat dengan orang Injil tidak bersunat, sama itu. Iya kalau rabun. Tapi kalau matanya melek, terang, oh itu beda. Untuk apa ditulis kalau memang sama? Seperti itu saudara, ya kan? Benar nggak saudara? Tangan kanan dan tangan kiri beda atau sama? Beda. Nah itu berarti tidak rabun. Berarti semua apa? Mengerti. Iya kan, jelas nggak saudara? Tapi kalau misalnya orang bilang sama itu, sama, ngotot, udah salah, ngotot, suaranya keras lagi. Iya kan saudara? Tidak mau belajar. Tapi kalau mau belajar pasti bisa. Orang yang orang yang kurang pengertian atau kurang paham bisa. Kalau mau dia belajar pasti dia akhirnya juga mengerti. Amin. Tapi kalau orang yang bodoh, yang apa istilahnya, yang menolak pengetahuan akan kebenaran, nggak bakalan bisa diajar bagaimanapun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu berbeda, saudara-saudara. Karena sudah dikatakan di situ bahwa Paulus adalah rasul untuk orang yang tidak bersunat, Petrus adalah untuk orang yang tidak bersunat. Tuhan memberi kekuatan kepada mereka masing-masing. Kekuatannya dari mana? Sebab Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saat ini yang mana kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya? Injil kasih karunia Allah, amin. Jadi ini harus diperjelas kepada semua orang. Ya, saudara. Maka kita sampaikan terus. Ya, karena ini adalah kehendak Allah. Supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu dikatakan setelah mereka manggut-manggut semua, ya kan? Semua yang bersidang di Yerusalem manggut-manggut. Oh, bulat gitu ya. Nah, sesudah selesai itu, lalu mereka apa? Ayat 9, dan setelah melihat kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kepas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku, dengan Barnabas. Salaman, second. Sah? Sah. Iya, saudara, luar biasa. Sah. Ya, apanya yang sah? Sah bahwa Injil kasih karunia Allah adalah berita yang sah saat ini menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bayangkan kalau tidak tahu apa itu Injil kasih karunia. Kalau orang-orang tidak tahu. Jadi bagaimana, saudara? Adakah kuasa Tuhan di situ? Adakah kuasa Allah di situ? Di dalam pemberitaan itu? Enggak ada. Saudara-saudara, ya, itu adalah kuasa kedagingan, kuasa dosa, kuasa maut. Saudara, karena itu saudara, kita lihat di situ dikatakan apa tadi? Berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Siapa orang-orang yang bersunat? Orang Israel. Itulah Injil kerajaan beritanya yang menyelamatkan mereka. Saudara, kalau saya bertanya, kalau begitu Petrus diselamatkan dengan Injil yang mana? Apakah Petrus percaya Injil kasih karunia Allah waktu dia diselamatkan? Orang bilang iya. Oh ya? Di mana di Alkitab bahwa dikatakan Petrus percaya Yesus mati hapus segala dosanya ketika dia pertama kali dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya? Enggak ada, saudara-saudara. Ya kan? Yohanes, ketika Tuhan Yesus katakan, Yohanes, marilah kepadaku, jadilah pengikutku. Terus Yohanes langsung berpikir, iya Tuhan, saya percaya semua dosa saya diampuni. Tuhan Yesus tidak kasih tahu itu sama dia. Tapi dia selamat enggak? Selamat, karena apa? Karena Injil kerajaan adalah panggilan, percayalah Yesus adalah Mesias. Ya, Saudara mau beritahu seperti itu kepada orang-orang, percayalah Yesus adalah Mesias. Betul, tapi bukan, itu tidak menyelamatkan. Itu hanya pengetahuan saja. Paham saudara? Iya, mengerti kita sekarang. Oh, berarti apa yang terjadi saat ini?
berarti ada sesuatu yang keliru kan di dalam pemberitaan-pemberitaan dari mimbar-mimbar gereja kan? Oh iya, saudara. Itu penting. Karena itulah sebabnya, ya, kalau kita ya tidak fokus kepada Injil kasih karunia Allah, maka itulah sebabnya terjadi apa yang terjadi kepada jemaat Galatia. Coba kita lihat. Ini bacaan kita yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ya. Oke. Ya. Galatia pasal 1 maksud saya, ya. Tadi pasal 2, sekarang pasal 1. Mulai dari ayat 6. Judulnya di atas adalah hanya satu Injil. Ini topik ini judul ini pas atau kurang pas? Hanya satu Injil yang menyelamatkan saat ini. Amin. Ya, itu pas, betul. Hanya satu Injil yang menyelamatkan saat ini. Ya. Aku heran, ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Berarti hati-hati kan? Saudara-saudara, ada Injil lain. Dan Injil lain ini tidak menyelamatkan, tapi Injil lain ini adalah berita yang menyesatkan. Saudara, banyak orang tidak terlalu peduli dengan itu. Sudahlah, yang penting kita berbuat baik. Oh ya? Saudara, iblis pun berbuat baik. Makanya ada dibilang simbolis naburju. Iya kan? Orang, ya kan, benar nggak saudara? Ada kan seperti itu. Iblis yang baik katanya. Iya. Karena di balik kata-kata baik itulah iblis itu mengkamuflase menyesatkan orang. Iya kan? Saudara, kalau narkoba itu kemasannya bagaimana? Narkoba Menarik. Warna-warni. Wah, saudara-saudara, itu dikemas dengan bagus sekali. Dan juga begitu itu saya tidak pernah ya menikmati narkoba, tapi saya dengar begitu. Begitu itu dirasakan oleh penggunanya, wah, fly, manis, hebat, luar biasa kan? Bagus. Jadi dia melihat dunia ini menjadi sesuatu yang indah. Itulah jebakan daripada iblis. Melalui apa? Melalui sesuatu yang baik. Saudara, tapi baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Amin. Maka saudara dikatakan di sini bahwa aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia dan oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Diputarbalikkan, putar balik. Jadi berapa derajat itu? 180 derajat, ya kan? Yang tadinya menghadap ke sana, jadi menghadap, jadi belakangnya yang kelihatan, jadi mukanya ke belakang. Kawat ya, ngeri itu. Kalau saya selalu bertemu dengan Pak Sinaga misalnya, selalu bagian belakang yang kelihatan, bagaimana menurut Bapak? Risih nggak Pak? Saya berbicara selalu belakangnya gitu ya kan, selalu menghadap ke sana. Berapa kali Bapak bisa mau bicara dengan saya seperti itu? Kawat ini udah nggak benar ya kan? Itu saudara, ini jemaat Galatia ini seperti itu. Putar balik arah mereka, ya kan? Udah arahnya ke surga, mereka arah apa? Diambil arahnya mana? Kemana? Menukik ke bumi. Gawat itu, saya nggak ikutan lah. Saya mau yang ke atas saja, amin. Puji Tuhan saudara. Nah, karena itu dikatakan ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kamu terima, diberkatilah mereka. Amin. Terkutuklah dia. Kemudian, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia, diberkatilah kita. Amin. Saudara. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah perlu suatu keputusan yang tegas di dalam hidup kita ini. Cita-cita saya adalah saya ingin hidup selaras dengan Injil kasih karunia. Amin. Ya, anak muda penting ini.
Karena kalian kan punya cita-cita masih membangun pemikiran bagaimana untuk mencapai cita-cita kalian kan? Amin. Apa cita-cita kalian? Gantungkanlah cita-citamu seperti setinggi langit, setinggi bintang di langit. Itu aja yang kita tahu dari kecil. Gantungkan. Ya, emang gantungan kunci gitu. Bagaimana caranya? Hanya Yesus yang bisa membawa kita ke langit. Amin. Ketika saat pengangkatan. Dan itu pun harus tahu Injil kasih karunia Allah. Kalau enggak bakalan bisa setinggi langit cita-citamu. Cita-cita saya juga. Dan itulah kerinduan kita. Maka saudara-saudara, Paulus mengatakan dengan tegas ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Ini kayak nantang ini ya. Jadi bagaimana sekarang? Apa? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus, melainkan hamba manusia. Kalau mencoba berkenan, artinya hanya mau menyenangkan hati manusia saja. Bagaimana supaya pendengarnya itu ketawa-ketawa, ya kan, senang gitu kan, buat secara psikologis mereka di bahasanya itu diatur sedemikian rupa, saudara-saudara, ya kan, sampai orang terpukau. Amin, saudara-saudara. Amin. Apapun yang dikatakan amin semua, ya kan, saudara, ya. Kita mudah-mudahan masuk surga, amin, amin. Iya, amin semua. Saudara, Paulus katakan tidak. Harus kita katakan apa yang benar, saudara-saudara. Kenapa? Karena yang pertama dalam hidup ini yang harus kita senangkan adalah hati siapa? Hati Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, apalagi yang kurang, saudara-saudara? Ya, berarti Tuhan kita tahu sudah lebih dulu menyenangkan hati kita. Karena kita sudah menerima keselamatan yang besar itu. Karena itulah ayat 10, 11 dan 12 dikatakan, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan atau oleh wahyu daripada Kristus, Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Karena itulah mengapa kita semua jemaat kudusnya Tuhan selalu dipanggil, yuk, ayo belajar firman Tuhan yuk. Amin. Ayo kita teduh yuk, Bapak Ibu Saudara. Karena di situ firman Tuhan secara teratur disampaikan. Ayo kita Kamis ministry, ayo kita hari Jumat, ayo kita hari Sabtu juga. Bagi waktumu Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Disitulah kita melihat siapa diri kita yang diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan kuasa kasih karunia-Nya. Ya, amin saudara. Amin. Supaya kita bisa bertahan menghadapi berbagai macam ujian cobaan di dalam hidup ini. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar seperti yang Tuhan kehendaki. Bukan akal pikiran kita sendiri yang mau kita pakai menjalani kehidupan kita ini lagi. Amin. Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, bagaimana supaya kehidupan Kristus itulah yang menguasai pikiran dan hati kita dan setiap perbuatan kita, maka kita wajib untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Dan diberkatilah semua orang yang sudah menjadi kuat di dalam kebenaran ini. Amin. Dan tidak ada istilah jalan mundur sedikit pun, selangkah pun tidak ada jalan mundur. Yang adalah apa? Maju terus. Apa istilah yang biasa ditulis di WhatsApp, di grup? Gaspol. Amin. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Ya.
Doakan ya, gaspol ya. Amin, saudara-saudara. Karena itulah yang cocok bagi orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Amin. Bukan pribadi yang lembek, tapi kita adalah pribadi yang kuat di dalam Kristus Yesus. Amin. Iya, dan yakinlah saudara sudah ada di posisi itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Bapa, karena saat ini kami memahami lagi, ditambahkan lagi rahasia firman Tuhan, dibukakan bagaimana kami secara konsisten memberitakan Injil kasih karunia Allah yang menjadi ciri khas atau tanda-tanda daripada kekuatan Allah yang bekerja di dalam diri kami, dalam keluarga kami, di dalam jemaat Tuhan, dalam tubuh Kristus. Dalam gereja Injil Karunia ini, kami percaya kami akan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan itulah kerinduan kami. Kami ingin membantu banyak orang. Dan karena kami tahu Tuhan sudah terlebih dahulu memuaskan hidup kami dengan kebenaran Injil kasih karunia Tuhan yang sudah sampai pada kami. Dimuliakanlah namamu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin.